4 rumah terbakar. Tak kuat menanjak, truk kontainer terbalik. Tuntutan terlalu ringan, masa petani demo Kejari. Selamat pagi pemirsa, Ainus Sumut kembali menyapa Anda. Selain 3 informasi utama tadi kami hadirkan beragam informasi dari wilayah Sumatera Utara selama 30 menit. Bersama saya Maria Laura Teja, inilah informasi pertama. Pemirsa, kebakaran menghanguskan 4 rumah unit warga di Desa Hutapuli, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dugaan sementara kebakaran dipicu akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran yang terjadi di Desa Hutapuli, Mandailing Natal, Sumatera Utara Rabu malam menghanguskan 4 rumah warga. Besarnya kobaran api melahap habis seluruh bangunan rumah yang terbuat dari kayu. Warga berjibaku berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya sebelum petugas damkar tiba di lokasi untuk memadamkan api. Belum diketahui pasti asal muasal api penyebab kebakaran, namun diduga kebakaran dipicu akibat korsleting listrik dari salah satu rumah. Kebakaran rumah warga di Desa Hutapuli, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, di mana kebakaran tersebut ada 4 rumah. Diduga kebakaran terjadi akibat daripada korsleting listrik. Setelah berjibaku selama lebih dari 1 jam, kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan, namun 4 bangunan rumah yang terbakar rata dengan tanah. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Mandailing Natal, Ahmad Hussein Lubis, Ainus melaporkan. Pemirsa, 2 pemuda kurir ganja nekat menceburkan diri ke sungai guna menghindari razia polisi di pintu masuk perbatasan Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Seorang pelaku berhasil ditangkap, namun seorang lainnya berhasil melarikan diri. Petugas pun sempat menyisir aliran sungai mencari keberadaan pelaku. Guna mencari pelaku kurir ganja yang melompat ke sungai untuk melarikan diri, polisi menyisir arus deras Sungai Batanggadis di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara untuk mencari sekaligus menangkap 2 pemuda yang nekat menceburkan diri ke sungai guna menghindari razia petugas di pintu masuk perbatasan Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Berapa kilo? 16 kilo. Oke. 12 kilo berhasil. Oke. Sebelumnya, kedua pemuda yang berboncengan sepeda motor ini sempat meninggalkan sepeda motornya dengan 2 tas ransel yang ternyata berisi daun ganja kering siap edar. Salah satu pelaku berhasil ditangkap, sementara seorang temannya berhasil lolos, meski polisi telah menyisir sungai sejauh 3 km. MJ, salah seorang pelaku yang diamankan, mengaku hanya menjadi kurir dan rencananya akan menghantarkan ganja kering seberat 16 kg kepada pemesannya di Sijunjung, Sumatera Barat. Sementara ganja diperoleh mereka dari Bandar Ganja asal Penyambungan Timur, Mandailing Natal. Kita dari Satres Narkoba melakukan razia antara perbatasan Sumatera Utara dengan perbatasan Sumbar, dan kita berhasil mencurigai ada sepeda motor yang berbalik arah menghindari petugas, dan kita berhasil mengamankan seorang tersangka, dan kita berhasil mengamankan barang bukti 16 kilo diduga berisikan narkotika jenis ganja kering, dan 1 pelaku lagi berhasil melarikan diri. Oke, itu lari kemana itu sampai kejar-kejarannya tadi? Nah, yang 1 tersangka lagi berhasil menghindari kita dan masuk ke sungai. Ini rencana mau dibawa kemana ganjanya? Ke Sijunjung, Sumatera Barat. Dari mana dapatnya?
bahwa ganja ini adalah berasal dari Penjamuan Timur. Polisi kini masih memburu seorang kurir lain yang berhasil lolos usai menceburkan diri ke sungai. Sementara bandar ganja juga sudah diketahui identitasnya dan kini masih diburu polisi. Dari Mandailing Natal, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Oke, mantap. Pemirsa, seorang pria terduga pengendara sepeda motor tewas dianiaya 2 orang pria yang terdiri seorang ayah dan calon mantunya di kawasan Martubung, Kota Medan. Kedua pelaku mengaku kesal karena korban tidak mau memberitahukan keberadaan sepeda motor miliknya yang sebelumnya digadaikan anak salah satu tersangka kepada korban. AS 51 tahun warga Gang Pringgan Medan Marelan dan HI 26 tahun warga Martubung Medan Labuhan ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Belawan usai menganiaya seorang pemuda SI hingga tewas di kawasan Cingwan, Medan Labuhan, Kota Medan. Kedua tersangka merupakan seorang ayah dan calon menantunya ini mengaku kesal dengan korban lantaran tidak mau memberitahukan keberadaan sepeda motor miliknya yang sebelumnya digadaikan anak kandung pelaku kepada korban. Menurut Ibtu Taslim, Kaurbin Ops Reskrim Polres Pelabuhan, awalnya sepeda motor jenis Matic NMAX milik tersangka Adi Siswanto digadaikan anak kandungnya ke korban SI. Tersangka Adi Siswanto lalu mengajak calon menantunya tersangka HI untuk menemui korban. Korban yang tidak memberikan informasi apapun lalu dibawa kedua tersangka ke kawasan Cingwan, Medan Labuhan dan dianiaya menggunakan besi dan balok kayu hingga tewas. Karena hilang sepeda motor Bapak AS yang dilakukan oleh anak kandungnya sendiri, dan dari pengakuan anak kandungnya sendiri bahwa sepeda motor itu menurutnya digadaikan kepada korban Misal S. Kemudian oleh Bapak AS ini mempunyai grup komunitas FNEC, itu yang dikirimkan kepada FNEC dan ini mereka berencana untuk mencari korban S tadi. Lalu diberikan suatu kesempatan bahwa ini akan dicari untuk dilakukan pencarian terhadap sepeda motor ini. Karena si korban S ini tidak mengakui, maka lalu Bapak S ini dan rekan-rekannya melakukan penanganan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka ayah dan calon menantu ini dijerat dengan pasal 340 KUH Pidana tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Dari Medan, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, warga mengeluh jalan provinsi rusak parah. Tetaplah bersama kami. Menyoroti kecurangan, TTS ini bukan soal itu digunakan, itu fakta yang akan dilakukan. menyuarakan keadilan, Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, kebutuhan perempuan, gimana Ken? AT Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Kansona. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya akan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, menuju teman 4 miliar dalam 1 jam itu tidak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya para revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Apakah jadi capres? Kita setuju. Betulnya, saya ini untuk menjadi presiden dari Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumut, inspiring and informative. Pemirsa, diduga tak kuat menanjak, satu unit truk mengangkut kontainer Rabu sore terbalik di bundaran kawasan Industri Modern Medan, Sumatera Utara.
Akibat kejadian ini, sopir truk mengalami sejumlah luka-luka dan menimbulkan kemacetan arus lalu lintas. Satu unit truk mengangkut kontainer dengan nomor polisi BK 8569DR Rabu sore terbalik di bundaran kawasan industri modern atau Kim 2 Medan. Diduga truk muatan kontainer milik PT LBNI ini tak kuat menanjak saat akan melintasi jembatan tol hingga menabrak pembatas jalan. Sopir yang mengendarai truk yang sempat terjepit berhasil dievakuasi masyarakat yang berada di lokasi. Jaka, salah seorang satpam di kawasan industri modern Medan, memastikan kalau kecelakaan tunggal ini dipicu karena truk tak kuat menanjak saat melintasi bundaran dan menuju jembatan tol. Selain karena truk yang tidak kuat menanjak, perbaikan jalan di seputaran menuju jembatan tol diduga menjadi salah satu faktor penyebab utama terjadinya kecelakaan ini. Diduga apa, Bang? Kuat nanjak ya? Berapa truk yang terguling, Pak? Satu. Kondisi supir gimana, Bang? Aman, Bang. Aman. Ada di sekitar sini, Bang? Ada di atas mobil. Kecelakaan tunggal ini sempat membuat arus lalu lintas terganggu. Pasalnya kendaraan yang akan masuk dan keluar kawasan industri modern Medan mengalami kemacetan selama 1 jam. Dari Medan, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, kondisi jalan lintas provinsi yang menghubungkan Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Padang Lawas Utara mengalami kerusakan parah. Aspal yang terkelupas dan banyaknya lubang menyerupai kubangan kerbau juga kerap memicu terjadinya kecelakaan bagi setiap pengendara yang melintas. Beginilah kondisi jalan lintas provinsi yang berada di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Buruknya akses jalan mulai dari aspal yang terkelupas hingga banyaknya lubang di badan jalan menjadi pemicu banyaknya debu pekat yang berterbangan setiap kali dilintasi kendaraan. Sementara di musim hujan, jalanan yang berlubang ini juga selalu dipenuhi air dan lumpur layaknya kubangan kerbau. Jalan rusak parah yang menghubungkan Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara ini kerap menjadi pemicu terjadinya kecelakaan bagi setiap pengendara yang melintas. Warga mengaku sudah berulang kali memohon perbaikan jalan ini kepada pemerintah setempat, namun hingga kini belum mendapatkan tanggapan. Namun informasi terakhir yang diterima warga, jalan ini akan segera diperbaiki dalam waktu dekat. Sudah 2 tahun lah. Jadi akan dibangunnya jalan ini. Nah, gimana rasanya? Ya lah, bagus lah. Harapan kita, Pak, proses pembangunannya gimana? Harapan kita ya bangunnya bagus lah. Cepatnya. Kalau apa sendiri, Pak, dengan debu-debunya ini apa segala macam, ini terganggu nggak kita ini? Jelas sudah terganggu. Warga kini hanya bisa berharap janji pemerintah yang hendak memperbaiki jalan ini segera terrealisasi, mengingat kerusakan jalan ini sudah berlangsung sejak 2 tahun terakhir. Dari Tapanuli Selatan, Indra Mulyasiagian, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah 7 hari menjalani perawatan medis akibat luka bakar yang dideritanya, Denny Pratama, remaja berusia 23 tahun, warga Kabupaten Deli Serdang, akhirnya meninggal dunia di salah satu rumah sakit swasta di Kota Medan. Korban sebelumnya sengaja dibakar temannya karena dituduh mencuri ponsel. Namun karena luka bakar mencapai 80% di bagian tubuh dan wajahnya, nyawa korban tidak terselamatkan. Denny Pratama, seorang pria remaja yang sebelumnya sengaja dibakar temannya setelah dituduh mencuri HP, akhirnya meninggal dunia setelah 7 hari menjalani perawatan medis di salah satu rumah sakit swasta di Kota Medan. Korban tewas akibat mengalami luka bakar mencapai 80% di bagian tubuh dan wajahnya. Meski sempat menjalani operasi,
Namun nyawa korban akhirnya dinyatakan tidak tertolong lagi oleh tim medis. Setelah sempat disemayamkan di rumah duka, jenazah korban Demi Pratama pun langsung dikebumikan oleh pihak keluarga di perkuburan Muslim kawasan Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Penyelidikan kasus ini sudah berjalan selama 1 pekan lebih. Namun pihak kepolisian sektor Percusetuan dan Satreskrim Polrestabes Medan belum juga berhasil meringkus para pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Karena para pelaku sudah terlebih dahulu melarikan diri usai kejadian. Terkait kasus ini pun petugas telah memeriksa sebanyak 3 orang saksi. Sementara pihak keluarga berharap terduga pelaku pembakaran yakni berinisial EA dan LI dapat segera ditangkap petugas kepolisian dan memberikan hukuman setimpal atas perbuatannya. Dari Medan, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan meringkus 2 orang anggota organisasi kepemudaan pasca membuat keributan dengan menggeruduk salah satu gerai penjual mie di Jalan Sisingamangaraja, Medan. 1 dari 2 orang yang ditangkap merupakan ketua kelompok organisasi kepemudaan. Inilah video amatir milik warga yang sebelumnya sempat viral di media sosial yang merekam puluhan anggota organisasi masyarakat atau OKP mendatangi salah satu gerai mie kekinian di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan, Sumatera Utara. Kedatangan puluhan orang berbaju loreng orange hitam ini disebut dilatar belakangi permasalahan pengelolaan lahan parkir. Meskipun belakangan dibantah karena menurut pihak OKP kedatangan mereka hanya untuk makan. Buntut dalam kasus ini, pengelola gerai mie kemudian melaporkan kasus ini secara resmi ke pihak kepolisian yang kemudian ditindaklanjuti oleh Satreskrim Polrestabes Medan. Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Teguh Fatur menyebut pihaknya telah menangkap dan menetapkan 2 orang sebagai tersangka dan salah satu tersangka yakni RAT merupakan ketua OKP. Ya, saat ini masih dalam pemeriksaan. Untuk proses penyidikan berjalan, kita sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Mudah-mudahan di pemeriksaan ini mereka dapat memberikan keterangan dengan baik dan kooperatif. Kita akan menilai dari si kooperatif para tersangka ini. Ada berapa orang, Bang? 2 orang. Ini tersangka terhadap 2 orang. Ya, Apakah setelah itu kita lakukan penahanan bagaimana? nanti kita akan menilai dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan malam ini. Kesempatan ini juga kami mengimbau kepada seluruh masyarakat dari pengalaman kejadian ini. Kami berharap untuk tidak ada lagi kejadian-kejadian serupa yang terjadi. Kami dari Polrestabes Medan akan terus melakukan patroli dan kegiatan-kegiatan kepolisian yang lainnya untuk menciptakan rasa aman di masyarakat dan menyediakan segala bentuk tindakan-tindakan kriminalisme. Dalam kasus ini, penyidik Satreskrim Polrestabes Medan menerapkan pasal 335 ayat 1 tentang perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman hukuman penjara selama 1 tahun penjara. Dari Medan, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, pekerja biliar korban penganiayaan, tetaplah bersama kami. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Qaumun min qaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus salah wa atuz zakat. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini.
apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh dikasih senjata? Kira-kira boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama lagi saya Nur Ahmad. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kalian menyaksikan Top Score bersama saya, Sanjina Ramai. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumut, inspiring and informatif. Pemirsa, ratusan warga petani berunjuk rasa di kantor Kejaksaan Negeri Binjai. Dalam orasinya, warga meminta Kejaksaan Negeri Binjai menjatuhkan tuntutan seberat-beratnya kepada terdakwa pelaku pengrusakan tanaman pertanian warga karena dinilai sangat meresahkan. Hidup rakyat! Tani! Tani! Ratusan orang masa kelompok Tani Mekarjaya yang didominasi ibu-ibu rumah tangga Kamis siang berunjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Binjai. Unjuk rasa ini pun mendapat pengawalan dari Satpol PP dan Kepolisian Polres Binjai. Aksi unjuk rasa ini dilatar belakangi tuntutan jaksa yang dianggap terlalu ringan, yakni 2 tahun penjara terhadap GOJ warga Dusun Begulda, Kelurahan Bakti Karya, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, terkait kasus pengrusakan tanaman pertanian warga. Dalam orasinya, warga kelompok Tani Mekarjaya meminta agar tersangka GOJ dihukum berat dan menuding tidak adil dalam memberikan tuntutan terhadap pelaku pengrusakan tanaman pertanian mereka. Masa juga membawa serta berbagai poster berisikan kecaman atas tuntutan hukuman jaksa yang dinilai terlalu ringan. Padahal pelaku pengrusakan sudah sangat meresahkan warga kelompok Tani Mekarjaya. Menurut pimpinan aksi demo, mereka terpaksa melakukan aksi unjuk rasa karena sudah beberapa kali gagal bertemu dengan Kajari Binjai untuk mempertanyakan alasan rendahnya tuntutan hukuman tersangka GOJ. Yang dituntut hanya 2 tahun. Dan juga ini orangnya sudah berkali-kali melakukan kesalahan ataupun residivis. Masa 2 tahun tuntutan. Sedangkan perkara itu adalah dilaporkan tentang perusakan dan pembacokan, ya, pembakaran kereta. Nah, hanya dituntut 2 tahun. Ini orangnya jelas adalah sudah residivis. Menurut kawan-kawan saudara-saudara itu daripada ketua kelompok Tani itu tidak wajar. Belum putusan. Nah, ini yang sudah residivis kok baru tuntutannya 2 tahun. Ini tidak ada mendapat keadilan daripada kelompok Tani kami. Aksi orasi massa kelompok Tani ini akhirnya mendapat tanggapan langsung dari Kepala Kejaksaan Negeri Binjai Jofri yang berjanji akan memberikan perhatian ekstra dalam perkara yang menjadi perhatian massa kelompok Tani Mekarjaya. Dari Binjai, Muhammad Jainal Tanjung, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang office boy menjadi korban penganiayaan salah seorang pengunjung di salah satu tempat hiburan biliar di Kota Medan. Selain dipukul menggunakan stik biliar, korban juga sempat diancam dengan menggunakan senjata api. Inilah video amatir yang merekam lokasi tempat hiburan biliar yang berada di Jalan Sebulutu, Medan, Sumatera Utara, usai terjadinya penganiayaan terhadap seorang office boy pada Kamis dini hari. Menurut korban Arif Gunawan, kejadian ini bermula saat segerombolan pria datang dan mencari orang yang diduga berada di lokasi biliar. Namun karena tidak berhasil menemui yang mereka cari, para pelaku lantas menuduh korban bersekongkol meski korban sudah mengaku hanya bekerja sebagai office boy. Tanpa basa-basi, pelaku langsung memukuli korban berulang kali. Tidak hanya menggunakan tangan, korban juga dipukuli menggunakan stik biliar dan sempat diacungkan senjata api. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka parah dan harus mendapatkan jahitan di bagian pipi, kepala, serta memar di sejumlah bagian tubuh seperti tangan dan kaki. Pengelola hiburan biliar sendiri tidak bersedia memberikan keterangan seputar persoalan ini. Bahkan CCTV saat kejadian juga seolah disembunyikan untuk menutupi peristiwa ini. Kami berdua sama satpam juga, tiba-tiba ada yang masuk orang ke belakang, ke bar. Datang 3 mobil dari orang itu,
katanya dia larikan uang 60 juta, baru yang itu dia cari, dia kami tarik sama Pak Satpam itu tiba-tiba 3 orang itu mukul aku dari di bar, di dalam bar, katanya pos kongkol lah sama dia, enggak. Itu aja saya. Oh, berarti datang langsung mukul. Korban pun telah membuat laporan ke Polsek Sunggal dan berharap polisi segera menangkap pelaku yang ciri-cirinya tinggi serta berbadan tegap. Dari Medan, Ahmad Ridho Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa dituntut 29 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Medan. Terdakwa Eva Dona Sinulinga, pemilik anjing peliharaan bernama Bogel, membacakan pembelaan dirinya yang menyebut kalau penyebab kematian korban Muhammad Reja bukanlah karena gigit anjing peliharaannya. Apalagi hewan peliharaannya ini tidak terinfeksi rabies dan hingga kini masih sehat. Yang diterangkan juga oleh ahli forensik manusia Umazein. Indonesia nomor 45 tahun. Kasus meninggalnya almarhum Muhammad Reja Aulia, anak usia 10 tahun yang diduga meninggal akibat rabies digigit anjing tetangganya pada bulan Juni 2021 lalu di Kota Medan, hingga kasusnya masih terus berjalan di Pengadilan Negeri Medan. Terkait kasus ini, Eva Dona Sinulinga telah menjadi terdakwa dan menjalani penahanan sejak tanggal 20 September 2023 lalu. Dan untuk pertama kalinya terdakwa dihadirkan di ruang persidangan dengan agenda pembacaan pledoi atau pembelaan. Sebelumnya JPU menuntut terdakwa dengan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara karena dianggap terbukti secara sah menyebabkan orang lain meninggal yang melanggar pasal 359 KUH Pidana. Dalam nota pembelaannya, terdakwa Eva Dona Sinulinga menyatakan kalau anjing peliharaannya jinak dan tidak pernah digigit hewan lain maupun menggigit orang sebelumnya. Terdakwa juga menyebut kematian korban bukanlah karena gigitan anjing peliharaannya, karena tidak ada tanda-tanda anjingnya terinfeksi rabies. Dibuktikan setelah menjalani observasi selama 10 hari, Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan menyatakan anjing peliharaannya yang bernama Bogel dinyatakan sehat dan tidak terinfeksi rabies. Jadi dalam persidangan kita membela dan tetap menegaskan bahwa anjing Bogel dalam kasus ini itu tidak rabies dan tidak menggigit korban, dan juga tidak ada hubungan sebab akibat antara kematian korban karena rabies dengan anjing Bogel, karena tidak terbukti di dalam visum et repertumnya itu tidak ada luka bekas gigitan hewan sebagaimana dikuatkan oleh keterangan dokter forensik yang membuat visum itu tersendiri dalam sidang di pengadilan. Jadi dokter forensiknya sendiri yang membuat juga mengakui bahwa dalam visumnya tidak ada luka bekas gigitan hewan, sehingga menjadi sangat janggal ketika ini tetap dikaitkan dan dituduhkan pada anjing Bogel. Kalau tidak ada luka bekas gigitan hewan, lalu bagaimana rabies itu bisa tertular? Orang anjingnya juga tidak rabies gitu. Dinas Pertanian Kota Medan di bulan Juni 2021 menegaskan bahwa tidak ada kasus HPR yang positif, termasuk jadi anjing Bogel pun juga termasuk tidak rabies. Dan kemudian yang kedua, tidak ada kasus manusia meninggal dunia karena rabies atas nama Muhammad Reza Aulia atau anak korban ini. Terdakwa melalui penasihat hukumnya meminta dirinya dibebaskan sebab dugaan meninggalnya almarhum Muhammad Reja Aulia bukan akibat gigitan anjing bernama Bogel. Sementara itu, dari hasil visum juga tidak ada mencatat pada tubuh korban ada luka akibat gigitan hewan. Pemeriksaan lanjutan terkait penyebab kematian akibat rabies juga tidak dilakukan. Dari Medan, Ahmad Ridho Nasution, iNews melaporkan. Informasi tadi mengakhiri iNews Subuh hari ini. Saya Maria Laura Puja atas nama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.